lagi kalau bukan AutoZone bersama saya Aisyah Grace. Membangun sebuah kendaraan dari awal tentunya akan mengasah kreativitas sang modifikator. Semakin liar sebuah konsep, maka proses pembuatannya pun akan semakin menantang. Nah, berbicara tentang modifikasi yang dapat dikatakan cukup ekstrim, sudah menjadi ciri khas salah satu rumah modifikasi berikut ini. Pesatnya pertumbuhan industri mobil di Indonesia rupanya ikut melahirkan seniman yang berkecimpung di dunia modifikasi. Tak sedikit pula muncul para modifikator yang konsisten dengan karyanya yang luar biasa. Bahkan, bisa dibilang tanah air kini menjadi surganya para penggila custom culture. Para modifikator pun seperti tak pernah kehabisan ide liarnya untuk menggarap sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Tentu, beragam gaya modifikasi yang ada menjadi daya tarik tersendiri ya. Nah, salah satu aliran yang selalu mencuri perhatian adalah ekstrim modifikasi. Seperti namanya, gaya ini seringkali mencetuskan konsep ubahan yang out of the box, liar, bahkan di luar bayangan. Berbagai sisi mobil pun ditempa sedemikian rupa sehingga jauh dari kesan mobil pada umumnya. Desain interior, eksterior, maupun pengaplikasian teknologi digital kerap jadi sasaran para modifikator mewujudkan tampilan mobil yang fantastik. Pasalnya, gaya ini kerap memadukan nilai estetis seni sekaligus inovasi teknologi. Jangan heran, konsep ekstrim pun mampu mengubah drastis wujud mobil di luar yang kita bayangkan. Pastinya bakal mengundang decak kagum Anda yang melihatnya. Salah satu rumah modifikasi yang konsisten menggarap ubahan di ranah ekstrim adalah Kupu-Kupu Malam. Bengkel yang berlokasi di Jalan Kabupaten Yogyakarta ini dikenal akan kemampuannya menciptakan mobil-mobil futuristik. Mengusung tagline 100% pengrajin mobil, semakin memperlihatkan kesan orisinil pada tiap karyanya. Bagi Anda pecinta custom tanah air, nama Kupu-Kupu Malam pun tentu sudah tak asing lagi. Identitasnya kini menjadi nama yang selalu diperhitungkan dalam berbagai gelaran kontes modifikasi. Awalnya hobi modifikasi, nah di situ kita sering buat mobil untuk kontes, kebetulan dari situ kita prestasinya cukup lumayan bagus, makanya terus dapat ide bagaimana kalau misalnya kita buat satu rumah modifikasi. 2006 itu kita sudah mulai buat mobil yang full untuk kontes, cuman memang skalanya masih medium, belum se ekstrim sekarang. Sedangkan kita mulai dari main kelas ekstrim itu tahun 2007 akhir 2008. Itu kita pertama buat mobil yang cukup fenomenal. Itu namanya kita kasih Chico ya waktu itu. Itu memang mobil kita pertama main ekstrim dan itu sangat fenomenal karena kita buat dalam waktu sangat sekejap. Itu kita buat mobil dari standar itu sekitar 14 hari. Bengkel yang menyebut dirinya sebagai pengrajin mobil ini memang bermula dari sebuah ide yang direalisasikan menjadi gambar 2D maupun 3D. Karena itu, Kupu-Kupu Malam hanya menangani pengerjaan modifikasi tampilan mobil pada masa awal debutnya. Namun, mengawali ubahan pada bagian desain tak lantas membuat Kupu-Kupu Malam berpuas diri. Ranah pengerjaannya pun berkembang menyasar sektor rangka, bahkan bodi mobil secara utuh. Kini, mobil-mobil racikan bengkel yang banyak memenangkan kontes ini mampu melipir di jalanan layaknya kendaraan pabrikan. Jadi kalau untuk di Kupu-Kupu Malam, emang untuk saat ini kita sudah one stop service ya. Jadi kita mulai pengerjaan dari yang item interior, eksterior, baik maupun engine itu kita sudah mengerjakan sendiri. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin satu nama dalam satu bendera Kupu-Kupu Malam kita bisa wujudkan semuanya gitu. Harapan kita ke depannya nanti kita benar-benar bisa buat satu unit mobil itu baik di kelas modifikasi ataupun nanti untuk mass production. Itu harapan kita nanti memang kita buat sendiri. Karena kemampuannya yang layak diacungi jempol itulah
kupu-kupu malam kerap memborong berbagai penghargaan. Jadi kalau 1000 kita sudah dapat beberapa penghargaan ya, baik itu yang kelas medium maupun ekstrim. Nah sekarang arahnya para modifikator di Indonesia itu sudah mulai banyak tahu tentang itu. Kalau yang awalnya mereka tidak tahu, mereka pengen bikin mobil ekstrim, biasanya cuman bentuknya ekstrim, cuman secara spesifikasi masih berkurang gitu. Sedangkan sekarang itu lebih ke spesifikasi dulu, baru kita bicara bentuk. Bentuk itu adalah faktor pendukung. Kalau dulu itu bentuk itu mungkin utama, baru spesifikasi kayak gitu. Kalau sekarang terbalik, jadi spesifikasi dulu yang diutamakan dari kelengkapan, mulai dari undercarriage, interior dan lain sebagainya. Baru ke masalah bentuk. Bentuk itu adalah penunjang atau art supaya orang interest di situ. Meski begitu, gaung prestasi yang diraih kupu-kupu malam sebenarnya tak luput dari petinggi negeri ini. Dipercaya sebagai tuan rumah modifikasi yang mumpuni, kupu-kupu malam pun diajak berkolaborasi meracik mobil listrik nasional. Nah, AutoZoners, Anda penasaran dengan wujud mobil listrik hasil racikan bengkel ini? Simak terus AutoZone ya! AutoZoners, bagaimana dengan modifikasi ekstrim yang baru saja Anda saksikan? Saya pun penasaran nih, seperti apa bentuk mobil listrik hasil kerjasama dengan pemerintah. Maka dari itu AutoZoners jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali membawa cerita seru di balik perkembangan mobil listrik di tanah air. We'll be back after the commercial break.